tegangan sudah bagus. Terlihat ampere sudah naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Seperti yang ada pada WA, barangnya sudah datang guys ya. Jadi di sini kedatangan satu alat charger, alat charger aki ya, cas aki. Ini bisa cas aki mobil, merek Yoko. Jadi menurut yang punya, ketika di aki dicas, ampernya tidak naik guys. Namun di sini tegangan strom menurut yang punya ada, tapi ketika mengecas itu ampere tidak naik. Jadi dianggap tidak mengisi. Seperti itu ya. Oke. Untuk memastikan kita akan coba kembali. Kita akan coba kembali ya. Ini kabel cas. Oke. Alatnya sekarang sudah nyala ya. Sekarang kita ukur dulu tegangan. Ini tegangan 6 volt. Kita coba ubah ke 12 volt. Oke. Ini 8 ya. Volt 9. Ya, ini bisa dipakai. Ini 12 volt. Di sini saya lihat tidak sesuai dengan saklar putarnya, tidak sesuai ya. Ini 12 volt. Namun yang nampak 11 ya. Ini 24 volt. Oke, kita coba shortkan ya. Ampere tidak naik guys ya. Oke, cukup segitu guys. Kita akan bongkar dulu ya. Kita lihat bagaimana kondisi dalamnya. Oke guys, jadi sudah terbongkar ya. Ini ya, kita lihat isinya hanya simple guys. Ini cuma ada trafo. Di sini trafo dan ini diodanya. Jadi ini cuma dua komponen guys. Sangat simpel ya. Ini ampernya, saklar,
saklar putar ya untuk pengganti output. Oke, jadi kalau kita lihat di sini hanya dua komponen, sedangkan ini trafo tidak mungkin ya, karena ini trafonya tinggi ampere, jadi tidak mungkin kalau mau bermasalah. Nah, di sini saya bisa vonis diodanya bermasalah. Walaupun kita ukur dioda kondisi normal, saya cabut dulu listriknya guys ya. Walaupun kita ukur kondisi dioda, tapi saya tadinya mengukur dalam keadaan kabel terpasang ya, saya tidak cabut. Sedangkan trafo itu jika diukur pasti akan short ya, karena kawat lilitan. Jadi ini akan saya buka dulu, dan ini kita lihat kakinya juga kocak guys. Kemudian kenapa vonis ini, karena di sini tidak ada lagi komponen selain dioda ini guys ya, hanya ada saklar, trafo, dan pengukur ampere. Jadi kelemahan daripada alat ini karena tidak ada rangkaian auto protect ya. Jadi ketika ini sering bersentuhan, otomatis yang rusak itu bisa saja dioda guys ya, dioda. Dimana ini trafonya besar, ampere besar, akan sulit untuk mau putus. Kawatnya saja kita lihat guys ya, besar sekali. Jadi otomatis hanya ini yang berperan komponen. Di sini jadi penghambat, di sini jadi penahan, di sini jadi pengubah arus ya. Semuanya di situ. Jadi ketika ini sering korslet, otomatis ini bisa terancam. Oke. Saya akan coba ganti diodanya guys ya. Ini saya akan coba ganti. Tapi saya ukur dulu ini guys ya. Sebelum saya ukur, saya lepas dulu semua solderan kabel. Oke. Oke guys, jadi di sini saya sudah lepas diodanya ya. Sekarang kita ukur. Jadi untuk dioda kotak ini hanya kita periksa koslet ya, koslet. Nah, di sini aman ya. Kemudian untuk positif negatif kita cukup bolak-balik. Salah satu harus ada angka dan satunya kosong atau 0 atau 1. Seperti ini ya. Jadi ini untuk umumnya dioda normal ya. Ini ada normal ya. Tapi kenapa kondisi tegangan output itu tidak normal guys. Kemudian ini juga goyang. Jadi kalau seumpama saya sudah ganti dioda, nah lantas tetap juga seperti itu, berarti trafo ini ada korslet, kecil bagian depan guys. Sini ada korslet kecil ya. Saya akan coba dulu ganti dengan dioda ini, kemudian kita tes kembali outputnya. Jika sudah sesuai, berarti memang diodanya yang bermasalah. Oke, saya pasang dulu.
Oke, kita cek kembali guys ya, dengan dioda sudah diganti. Kita lihat ampere sudah naik ya. Oke guys, jadi saya sudah pasang ya. Saya sudah pasang semua, jadi hanya persoalan ini. Jadi ini dioda kita ukur normal, tapi hasilnya ampere tidak bekerja guys. Walaupun output ada, itu juga outputnya tidak stabil ya. Kurang besar, harusnya besar, karena ampernya kita tahu alat ini besar, otomatis tegangan itu harus besar karena menggunakan trafo, dimana trafo itu memang outputnya tanpa beban harus besar guys ya, sedangkan nanti ketika kena beban baru dia sesuai dengan tegangan yang ada di sini. Oke, jadi ini yang keroknya guys ya, yang membuat ampere tidak bekerja. Ini sudah rusak guys, walaupun diukur normal tapi rusak. Jadi di sini saya sudah pasang. Kita akan coba guys ya. Ini sudah menyala. Di sini saya tes untuk ukuran 12 volt high ya. Kita ukur dulu outputnya. Oke, jadi di sini outputnya sekitar 60 ya. Namun ini memang seperti ini hasilnya guys ya, karena trafo dia tidak bisa akurat karena bukan semacam SMPS ya. Ini trafo, hanya trafo. Kita lihat sendiri tadi isinya hanya trafo saja dengan dioda. Jadi memang seperti ini. Nanti ketika kena beban baru dia sesuai ya. Umpama kita shortkan. Ini kita lihat guys ya. Dia sudah turun 13. Jadi sesuai ya. Oke. Tegangan juga sudah, ampere juga sudah bagus. Ya. Namun ketika kita lihat tadi di dalam, alat ini tidak mempunyai alat auto protect. Jadi sebaiknya teman-teman yang punya alat seperti ini jangan dibiasakan keseringan di shortkan ya, karena ini tidak punya auto protect. Jadi ketika sering di shortkan itu bisa membuat diodanya makin lama makin lemah, dan hasilnya seperti inilah kejadiannya. Kalau seperti ini mungkin tidak masalah guys ya, hanya sekedar ngecek. Namun ini jangan sekali-sekali kena bersentuhan terus guys ya, bersentuhan lama tidak boleh. Kemudian ada juga mungkin biasa aki kalau sudah short atau rusak itu bisa merusak guys, karena ini tidak ada auto protect ya. Di sini saya punya aki motor, jadi bisa kita coba ya. Saya tes aki motor ini, tegangannya 11 ya, 11,2. Oke, sekarang saya akan tes cas ya. Kita lihat ampere naik. Ini sebenarnya tidak boleh 12 high ya, karena ini aki motor, tapi ini bisa, tapi jangan terlalu lama. Oke, kita lihat. Tapi ini akinya sebenarnya sudah rusak guys, cuma kita tes aja. Kita lihat ampernya sudah naik ya, berarti sudah normal. Oke, jadi seperti itu guys perbaikan kali ini. Jadi hanya ponis dioda ya, tidak ada lain lagi. Komponen cuma satu dioda, adapun cuma trafo itu tidak mungkin rusak guys. Jadi ini cukup kita ganti saja kalau ada masalah seperti ini. Oke, semoga bermanfaat.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.